Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat kita semua. Bertemu kembali dengan Bro Z Channel yang membahas tentang tema pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana komunitas belajar, kemudian bagaimana membentuk komunitas belajar, dan tentunya yang terakhir, bagaimana kita mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar yang akan kita gunakan secara maksimal dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada anggota komunitas belajar. Sebagai panduannya, kita akan menggunakan panduan pembentukan komunitas belajar yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Seperti apa komunitas belajar? Bagaimana mendaftarkannya di platform Merdeka Mengajar? Mari kita saksikan video ini dengan seksama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita praktek langsung bagaimana mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Belajar atau PMM, mari kita sedikit dulu mengulas tentang apa itu komunitas belajar. Jadi Bapak Ibu, komunitas belajar adalah sekelompok guru atau tenaga kependidikan dan pendidik yang memiliki semangat dan kepedulian sama terhadap transformasi pembelajaran, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian, bagaimana kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar? Jadi, komunitas belajar di PMM itu adalah sebuah wadah yang dapat digunakan oleh guru untuk berbagi praktik baik dan sarana belajar, diskusi bersama guru lain seluruh Indonesia. Komunitas belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar sudah dikurasi oleh tim dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Kemudian Bapak Ibu, ketika nanti terbentuknya komunitas belajar, tentunya ada syarat-syarat terbentuknya. Yang pertama, syarat utamanya yang pertama adalah memiliki penggerak atau pengurus yang aktif. Nah, di sini penggerak komunitas tersebut nantinya memiliki syarat, yakni yang pertama syaratnya adalah penggerak atau pengurus aktif yang mendaftarkannya yang di PMM harus lulus topik kurikulum Merdeka. Itu adalah syarat utama untuk bisa mendaftarkan komunitas belajar di PMM. Yakni yang pertama dia harus lulus topik kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, memiliki kegiatan rutin secara daring maupun luring. Artinya, komunitas belajar di PMM yang didaftarkan di PMM selain bisa melaksanakan kegiatan secara daring melalui kegiatan webinar, tentunya juga bisa dilaksanakan dengan luring. Kemudian, tentunya anggotanya yang sudah bisa menerapkan kurikulum Merdeka, karena disinilah nanti adalah wadahnya bagi anggota komunitas untuk sama-sama belajar tentang bagaimana penerapan daripada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang bagaimana mendaftarkannya di PMM? Seperti yang tadi dibahas, syarat pertamanya untuk mendaftarkannya di PMM adalah lulus topik kurikulum Merdeka. Ini adalah syarat untuk mendaftarkannya di platform Merdeka. Tentunya penggerak atau pengurus yang akan mendaftarkannya di platform Merdeka Mengajar dia harus sudah lulus topik kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, ketika nanti melaksanakan webinarnya akan terbuka oleh sistem apabila si penggerak komunitas sudah lulus topik perencanaan pembelajaran. Nah, inilah syarat khususnya ketika mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Kemudian Bapak Ibu, sebelum nanti kita akan praktek, mari dulu kita akan sama-sama melihat apa sih sebenarnya tujuan daripada komunitas belajar ini. Tentunya seperti yang tertuang dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi tentang komunitas belajar ini, tidaknya ada 5 tujuan daripada
terbentuknya komunitas ini. Tentunya tujuan ini beriringan dan memiliki tujuan yang sama, yakni dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada anggota komunitas tersebut, yakni diantaranya untuk mengedukasi anggota, mendukung kolaborasi dalam anggota komunitas, membina kelompok dalam komunitas, mendorong kelompok dalam komunitas, kemudian mengintegrasikan apa yang sudah dipelajari dalam komunitas belajar yang akan diterapkan dalam pekerjaannya sehari-hari, terutama pekerjaan yang terkait dengan dunia pendidikan, khususnya bagaimana kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, di dalam komunitas belajar tersebut, jadi ada anggota-anggota yang memiliki peran masing-masing. Apa-apa anggota yang ada dalam komunitas belajar tersebut, seperti yang tertuang dalam petunjuk teknis pembentukan komunitas belajar yang sudah diluncurkan oleh kementerian, setidaknya ada 4 peran-peran dalam komunitas belajar. Istilahnya ada 4 tim yang ada dalam komunitas belajar. Yang pertama, koordinator komunitas. Tentunya koordinator komunitas ini akan bertanggung jawab dari pendaftaran sampai mengkoordinasi segala jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh komunitas. Kemudian tim program atau konten. Tim program konten ini akan mempersiapkan materi apa yang akan dibahas dalam komunitas tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tim dokumentasi. Tentunya kalau tim dokumentasi akan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama proses belajar dalam komunitas. Kemudian tim logistik. Tim logistik ini akan menyiapkan lokasi, kemudian perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan komunitas. Dan tentunya Bapak Ibu, sebelum ini dibentuk, untuk legalitas standingnya, maka sekolah atau kepala sekolah akan menerbitkan SK tentang pengangkatan daripada tim komunitas belajar. Untuk SK-nya seperti ini. Jadi Bapak Ibu, sebagai legalitas terbentuknya komunitas belajar atau sebagai legal standingnya, maka atasan, dalam ini kepala sekolah, akan menerbitkan SK kepengurusan dari komunitas belajar. Seperti yang tadi dibahas sebelumnya, ada tim-tim yang akan bekerja di sana. Jadi seperti ini contoh SK-nya yang sudah kami buat. Jadi untuk Bapak Ibu yang butuh format SK, silakan komen di bawah, nanti kita akan kirimkan link untuk download contoh SK komunitas belajarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dalam melaksanakan kegiatan komunitas ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Jadi secara umum ada 3 tahapan yang harus dilewati, yakni ketika mulai merintis, itu dalam merintis kemudian membentuk, termasuk pembentukan panitia dalam komunitas belajar, itu masuk dalam tahap merintis dan merancang. Kemudian ketika sudah mulai berjalan dalam tahap menumbuhkan, yang terakhir ini tahap merawat dan keberlanjutan. Tetapi kita tidak akan bahas detail seperti apa tahapan-tahapan komunitas belajar ini. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi ini, silahkan komen di bawah. Nanti kita akan share, kita akan bagi linknya. Tentunya bagi Bapak Ibu yang komen di kolom komentar di bawah, nanti kita akan sertakan dengan materinya, kemudian petunjuk teknisnya yang dikeluarkan kementerian. Yang terakhir nanti kita akan sematkan juga contoh SK pembentukan komunitas belajar.
Kemudian Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke bagaimana kita mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena tren yang sekarang ini kan kita sudah mulai pengelolaan kinerja lewat PMM. Salah satu indikatornya adalah komunitas belajar yang ada di PMM. Dengan terbentuknya komunitas belajar, dengan terdaftarnya komunitas belajar di PMM, maka Bapak Ibu akan berpeluang untuk mendapatkan poin di sini. Kemudian yang kedua, dengan adanya komunitas belajar di sekolah, Bapak Ibu akan menambah nilai progres pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini akan berdampak baik kepada sekolah Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama mulai mempraktekkan bagaimana mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai mempraktekkan bagaimana mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama, tentunya kita harus login dulu ke platform Merdeka Mengajar. Ini tampilan yang sudah login di komunitas di platform Merdeka Mengajar seperti biasa. Kemudian, di menu pengembangan diri, kita masuk ke komunitas. Bapak Ibu, komunitas. Nah, kemudian Bapak Ibu, di komunitas ada 1, 2, 3, ada 4 menu di sini. Yang pertama untuk Anda, kemudian webinar, kemudian komunitas, kemudian yang terakhir narasumber. Nah, di menu untuk Anda di komunitas, di sini akan muncul komunitas-komunitas yang Bapak Ibu kelola. Kalau Bapak Ibu belum membentuk komunitas, berarti di sini akan kosong. Kemudian di webinar ini adalah muncul daftar webinar yang akan berlangsung dan sedang berlangsung. Jadi Bapak Ibu bisa memilih webinar mana yang akan diikuti, tinggal Bapak Ibu daftarkan diri. Kemudian di komunitas ini adalah daftar komunitas belajar yang ada se-Indonesia. Jadi kita bisa mengikuti komunitas-komunitas belajar yang ada di PMM ini. Kemudian narasumber, di menu narasumber ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan narasumber ini, dapat meminta narasumber ini untuk mengisi webinar kita kalau ingin kita narasumber yang dari luar. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai mendaftarkan komunitas, kita akan ke menu untuk Anda. Nah, kemudian kita akan menuju ke tambah komunitas. Kita klik tambah komunitas. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum lulus topik kurikulum Merdeka, belum bisa mendaftarkan komunitas belajar. Artinya harus lulus dan sampai aksi nyata dan memiliki sertifikat, baru bisa mendaftarkan komunitas belajar ini di PMM. Apabila di sekolah Bapak Ibu sebagai kepala sekolah belum lulus, bisa memanfaatkan guru-gurunya di sana yang sudah lulus pada topik kurikulum Merdeka. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Baru kita akan klik tambah komunitas untuk dikelola. Tambah komunitas dikelola. Nah, kebetulan tadi saya sudah menambahkan yang ini, dan sudah mendapat komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur. Nanti ketika kita klik tambah ini, akan muncul tampilan seperti ini nanti Bapak Ibu. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Akan muncul tahapan pendaftaran. Jadi ada 3 tahapannya. Yang pertama, menyelesaikan topik kurikulum, nah, seperti yang dibilang tadi. Kemudian kalau Bapak Ibu belum selesai topik, maka dia ini tidak akan warna biru.
artinya tidak akan bisa lanjut ke tahap yang kedua. Nah, kebetulan saya sudah lulus topik ini, berarti sudah bisa dilewati ke tahap yang kedua, pendaftaran komunitas. Akan begini tampilannya ketika masuk ke pendaftaran. Nah, ini akan diisi simpel sekali, sedikit sekali yang diisi. Cuma pertama kita isi dengan foto profil komunitas. Nah, di sini saya akan menggunakan logo dari komunitas. Nah, kebetulan di sini pada kesempatan kali ini saya akan langsung mempraktekkan dan langsung mengeksekusi membuat komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur. Yang pertama kita akan mencantumkan logonya, logo atau gambar ya. Oke, sudah. Kemudian kita tuliskan nama komunitasnya yang sudah ketik, ini komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur. Kemudian kita deskripsikan komunitas, nama komunitas kita itu, kemudian deskripsi di dalam komunitas kita. Di sini saya sudah tuliskan komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur merupakan wadah bagi kepala sekolah SD Kecamatan Sikur dalam rangka meningkatkan kompetisi. Ini bisa kita edit nanti, yang penting kita sudah daftarkan dulu. Kalau sudah kita isi, kita simpan. Nah, selesailah pendaftarannya Bapak Ibu. Jadi sangat simpel sekali. Bagaimana kita mendaftarkan suatu komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mendaftarkan komunitas belajar di PMM, selanjutnya adalah bagaimana caranya agar anggota komunitas bisa bergabung di platform Merdeka Mengajar. Caranya adalah untuk anggota daripada komunitas ini nanti akan mengikuti daripada komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur ini. Bagaimana cara mengikutinya? Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu klik komunitas yang ini, klik komunitas. Nah, kemudian ketikkan nama komunitas yang akan diikuti. Misalnya tadi komunitas yang kita buat tadi, kita cari, kita ketik di sini komunitas belajar K3S Kecamatan Sikur. Coba kita cari. Belum terbaca. Kita lihat tulisannya dulu. Kombel K3S Kecamatan Sikur. Kita copy saja biar cepat. Nah, kita ke komunitas, kemudian kita ketikkan nama komunitas yang akan kita ikuti. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti itulah komunitas belajar, dan seperti itulah cara kita mendaftarkan komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Semoga setelah ini Bapak Ibu langsung mempraktekannya, kemudian Bapak Ibu sudah memiliki komunitas belajar yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.